Bagi masyarakat Lombok suku Sasak Gunung Rinjani adalah gunung yang sakral banyak cerita mistis. Salah satunya adalah putri yang paling cantik dan banyak yang percaya masih bersemayam di puncak Gunung Rinjani, yaitu Putri Dewi Anjani. Kalau kita mau mendaki Gunung Rinjani hati pikiran kita harus benar-benar bersih. Kisah nyata yang saya alami. Waktu pendakian tahun 2016 silam. Saya mendaki Gunung Rinjani sebanyak 10 orang. Dalam perjalanan kami banyak melakukan bercanda-bercanda. Bahkan ada teman saya sempat meremehkan Gunung Rinjani untuk didaki. Dan pada waktu pos 3 teman saya sudah mulai keluhan sesak napas. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan dengan tujuan biar tidak kemalaman masuk Pelawangan Sembalun. Kabut mulai turun, cuaca berubah dari panas menjadi dingin. Semangat tim mulai menurun karena ada teman yang mengeluhkan sesak napas. Untungnya saya sebagai ketua tim membawa oksigen semprot. Dari 9 orang yang ikut mendaki mereka adalah pemula. Saya sebagai ketua tim sudah mendaki Gunung Rinjani sebanyak 4 kali. Karena pengalaman makanya saya bawa bahan obat-obatan dan perlengkapan yang tepat untuk dibawa selama pendakian. Waktu sudah menunjukkan pukul 16 WITA pada waktu itu. Dalam benakku berpikir tidak mungkin kami dapat masuk Pelawangan Sembalun di sore hari. Masih 5 bukit yang akan kami lalui. Jalur udah mulai berpasir memasuki hutan cemara. Teman yang mengeluhkan sesak napas tambah gak bisa jalan. Akhirnya saya putuskan bermalam di hutan cemara, tepatnya Bukit Penyesalan. Waktu terus berjalan, cuaca mulai gerimis. Di sekitar hutan sudah mulai gelap. Kami dan teman-teman mendirikan tenda. Dan yang lainnya mencari kayu bakar seadanya. Teman yang sakit semakin parah, kami tidak mungkin bisa kembali malam itu. Akhirnya kami semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Malam harinya kami bikin giliran untuk jaga malam. Api unggun pun mulai menyala, tapi kami semua tidak habis pikir kenapa semua asap api itu bisa masuk ke tenda teman saya yang sakit. Padahal di situ ada 4 tenda. Setelah itu kita pindahin ke tenda posisi yang paling tinggi. Dan anehnya ada pendaki 2 orang malam-malam mampir dan dia menyuruh untuk kasih garam di kaki yang sakit dan tabur sekitar tenda. Tapi tim kami tidak ada yang bawa garam karena membawa makanan siap saji. Dan ada salah satu teman bilang api harus menyala sampai besok pagi. Tim sudah mulai panik, oksigen sudah mulai menipis. Jam masih lama untuk pagi hari. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali berdoa dan berusaha untuk menyalakan api malam itu. Bahkan saya sempat bilang ke teman-teman kalau yang sakit ini telah meninggal karena waktu saya cek gak ada napas. Tapi alhamdulillah masih bisa tiba-tiba batuk pada pukul 3 pagi. Pada pukul 5 cuaca mulai terang, jalan setapak mulai kelihatan dan kami putuskan kembali. Pada saat kami kembali turun, kami siapkan tali untuk ikat badannya yang sakit. Kita ikat pinggangnya untuk menarik dia dari belakang, tujuannya menahan laju pas turun. Kalau kita tandu tidak bisa, bahkan kami giliran gendong. Tiba-tiba teman yang lain jatuh. Mengeluhkan sesak napas dan mual-mual, akhirnya kami istirahat karena sudah 2 orang mengalami sakit. Setelah kita buat sarapan dan lanjutkan perjalanan pelan-pelan sampai ke pos 2. Kami berusaha menelpon bantuan dan ojek untuk evakuasi rekan kami yang sakit. Tapi sepeda motor tidak bisa sampai ke lokasi kami istirahat. Dan kami pun lanjutkan perjalanan pelan-pelan. 2 orang sakit kita bantu jalan. Akhirnya nyampe pos 1. Dan teman yang sakit langsung dibawa ke Puskesmas Sembalun Lawang untuk mendapatkan perawatan, selanjutnya dievakuasi ke kota Mataram, estimasi 3 jam perjalanan dari lokasi. Tips: mendaki Gunung Rinjani. 1. Jangan lupa berdoa sebelum pendakian. 2. Harus kuat mental dan fisik. 3. Pikiran harus bersih. 4. Bawa perlengkapan seperlunya. 5. Bawa obat-obatan. 6. Yakinkan sehat dan prima saat mendaki. Larangan dalam pendakian Gunung Rinjani. 1. Berkata kotor. 2. Dilarang melakukan mesum atau berhubungan badan. 3. Dilarang teriak-teriak. 4. Jangan bercanda yang berlebihan.